Ini dia 6 tokoh politik yang diprediksi akan menjadi presiden di tahun 2029. Untuk termul anak abah dan anak aing, apakah majikan kalian akan masuk nominasi? Cekidot. Nah, pokoknya nomor 1 itu akan bikin tercengang dan geleng-geleng kepala. Tonton sampai selesai. Di urutan ke-6 itu ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, sang pangeran dari Cikeas. Dia lahir dari keluarga politik, bukan keluarga biasa. Dia adalah ketua partai yang punya warisan Demokrat, partai dengan sejarah 2 periode kekuasaan. Dukungan internal begitu kuat, punya pemilih yang loyal, logistik tak terbatas, dan nama Yudhoyono masih punya gaung di kalangan pemilih yang kangen pada masa-masa tenang dan stabil pada saat itu. Secara personal, dia itu terlihat rapi, sopan, gagah, tampan, dan berbicara seperti presenter berita yang selalu banyak latihan, guys. Ia mencitrakan dirinya sebagai seorang pemimpin muda yang berkelas, tapi terlalu terlihat formal. Jujur, terlalu terlihat formal. Kemana-mana pakai jas, pakai batik, sehingga nuansa untuk dekat dengan rakyatnya itu kurang gitu loh. Kelemahannya satu, dia masih dalam bayangan bapaknya. Belum punya cerita sendiri selain gelar dan keturunan. Dalam dunia politik yang keras, AHY masih terlihat seperti prajurit yang rapi berbaris. Dan politik itu adalah arena hutan belantara, bukan lapangan upacara. Di urutan ke-5, itu ada Puan Maharani. Jujur, saya sangat menantikan adanya pemimpin dari kalangan perempuan. 80 tahun Indonesia merdeka, baru Megawati yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, dan itu pun berkuasa sekitar 3 tahun. Apakah Puan Maharani akan mampu mencetak sejarah baru di mana pemimpin perempuan lahir? Puan itu punya partai besar, terbesar PDIP. Mesin politiknya itu dia punya jaringan dan kekuasaan, strukturnya sangat solid. Puan itu bukan hanya sebatas tokoh biasa, tapi dia adalah tokoh yang diam di puncak pimpinan. Secara personal, dia itu ya terlalu kaku lah, tapi terukur dan penuh wibawa. Seolah-olah setiap kata yang keluar itu ditimbang sebelum keluar daripada mulutnya. Tapi zaman politik hari ini itu berbeda. Kadang-kala hal yang seperti itu kalah populer daripada orang yang masuk ke gorong-gorong dan ataupun orang yang memiliki jargon tertentu. Mending Ibu Puan ganti aja punya jargon tersendiri, yaitu ibu saya. Kelemahan Puan itu dia belum punya koneksi emosional dengan rakyat. Elektabilitasnya itu rendah meskipun partainya besar. Kalau Puan punya gebrakan yang lebih, mungkin dia akan menjadi tokoh yang sangat keren. Hari ini dia itu seperti singa di dalam partainya, tapi seperti kucing di panggung nasional. Di urutan ke-4, anak abah mana kumpul? Haha, betul, Anies Baswedan. Secara kekuatan politik, dia punya basis kuat di kalangan intelektual dan pemilih perkotaan. Pintar mengatur narasi, pandai membaca momentum, dan dia juga punya reputasi sebagai figur alternatif di luar sistem kekuasaan lama. Dia tidak punya partai, tapi punya pendukung loyal yang menamai dirinya sebagai anak abah dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Secara personal, dia itu sangat cerdas, santun, dan licin seperti minyak urut dalam dunia politik. Ia bisa berbicara 1 jam mengurai permasalahan tanpa ada solusi yang konkret. Pandai merangkai kata-kata sampai orang bingung, ini apa Anies maksudnya. Kelemahan dia itu sering dicap sebagai seseorang yang terlalu elitis dan sering dinilai lebih banyak bicara daripada bekerja. Banyak yang suka, tapi juga politik itu haus akan aksi yang nyata. Anies masih dilihat seperti pengajar yang belum pernah turun ke lapangan. Di urutan ke-3 ada Gibran Rakabuming Raka, sang pewaris istana. Kekuatan politik, dia punya modal yang besar, nama belakang ayahnya Jokowi. Gibran adalah simbol lanjutan dari Jokowi. Ia punya akses ke mesin kekuasaan, kepercayaan elit, dan pesona muda yang menarik berbagai generasi baru. Apalagi adiknya itu adalah ketua partai Gajah. Secara personal, jujur dia itu orang yang cuek, lugas, dan suka nyeletuk, kadang terkesan nyolot. Tapi justru itu yang membuatnya terasa manusiawi. Tidak sok formal, tapi tetap punya aura politikus yang tahu arah angin. Makanya ketika ditanya, jawabannya selalu hilirisasi, kalau tidak AI. Kelemahannya, dia tersandung isu politik dinasti yang akan menjadi bayangan abadi. Banyak orang yang bilang ia naik terlalu cepat, terlalu muda, dan terlalu banyak dibantu oleh sistem. Gibran berhasil
menjadi tokoh muda kalau dia punya gerakan yang baru yang melepaskan dirinya dari bayang-bayang orang tua dan isu politik dinasti itu, guys. Di urutan kedua ada Deddy Mulyadi KDM Bapak Aing. Deddy punya gaya khas Sunda yang hangat dan jenaka, dekat dengan rakyat kecil, paham budaya lokal, dan tahu cara mengubah pidato menjadi sebuah pertunjukan. Ia tidak punya mesin politik yang besar, tidak punya logistik dan jejaring oligarki yang kuat untuk sekelas pencalonan presidennya, tapi dia punya magnet terhadap rakyat. Secara personal, dia itu lucu tapi tajam, santai tapi penuh pesan. Deddy bisa menegur penguasa sambil bikin orang ketawa. Sosok yang terasa nyata di tengah politik yang sering penuh topeng, guys. Kelemahannya, dia itu kurang dukungan struktural, belum punya partai yang kuat di belakangnya. Suara keras di media sosial, tapi pelan di ruang politik nasional. Kalau tidak punya kendaraan politik yang jelas, Deddy bisa terus viral tanpa pernah benar-benar bersaing. Dia kan dari Gerindra, tapi belum tentu juga nanti dia didukung oleh Gerindra, guys. Di urutan pertama, siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto, sang jenderal yang tak pernah menyerah. Secara kekuatan politik, ia memiliki karakter yang kuat, partainya yang solid, dan namanya sudah menjadi legenda politik di Indonesia. Setelah puluhan tahun berjuang, akhirnya ia duduk di kursi presiden. Jejaring militernya masih ada, loyalisnya banyak, dan figur tegas tapi nasionalis masih relevan bagi sebagian besar masyarakat kita, guys. Secara personal, dia itu gagah, karismatik, dan meledak-ledak. Prabowo punya gaya orasi yang bisa bikin orang tertawa sekaligus merinding. Ia tidak berusaha terlihat sempurna, dan justru itu yang membuatnya kuat, guys. Kelemahannya cuma satu, apa itu? Umur. Di tahun 2029, Prabowo sudah memasuki umur 77 tahun. 77 tahun. Fisik boleh masih tangguh, tapi publik bisa mulai mencari wajah baru kalau Prabowo tidak menyiapkan penerus. Prabowo bisa menjadi legenda yang berhenti di puncak meskipun juga banyak presiden di dunia yang sudah tua, guys. Seperti Joe Biden, dia menjabat menjadi presiden ketika usia 78 tahun. Paul Biya, presiden Kamerun, saat ini usianya 92 tahun, guys. Kalau menurut kalian, siapa tokoh yang akan diprediksi menjadi presiden di tahun 2029? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, guys.